Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah hilang satu berakibat fatal. Hilang satu berakibat fatal. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 4 sampai 5 nanti kita bandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 19 ayat 25. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 4 sampai 5 dikatakan, lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Mari kita bandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 19 ayat 25. Ini kisah sesungguhnya, saudara ya. Tadi kan itu yang dikatakan oleh orang Lewi, tetapi ini kisah yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya, maksudnya orang-orang dari suku Benyamin. Orang-orang yang ngaco gitu ya, orang-orang yang gak benar. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya, perhatikan. Jadi sebetulnya bukan mereka yang mengambil si gundik, tapi orang Lewi itu yang dengan sengaja ngambil si gundiknya dan membawanya keluar kepada mereka. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Betul saudara, bahwa mereka diserang oleh orang-orang Dursila yang tinggal di wilayah Benyamin. Betul memang Lewi berencana bermalam di daerah itu karena sudah malam. Tetapi tujuan orang Dursila itu awalnya kalau kita baca kisahnya, orang-orang Dursila itu mau, mohon maaf saudara, menyodomi si orang Lewi. Dan si orang Lewi karena tahu dia mau dikerjain, dia dengan sengaja menyodorkan gundiknya untuk diperkosa oleh orang-orang Dursila Benyamin. Tetapi waktu dia cerita, jadi ceritanya adalah setelah dia mengalami peristiwa naas itu, si gundiknya ini meninggal, saudara. Karena kelelahan, capek, sakit, dan mengalami itu, dipermainkan, disiksa, saudara. Meninggal. Dan apa yang terjadi? Dia nggak terima. Si tuan dari gundiknya ini nggak terima, si orang Lewi ini nggak terima. Mohon maaf, saudara, ini peristiwa mengerikan sekali. Dipotong tubuh dari si gundiknya itu menjadi 12 bagian. Dan dibagi-bagikan kepada puak-puak atau leader-leader suku-suku Israel yang ada. Sambil diceritakan cerita ini, saudara. Otomatis itu sebelah suku marah sekali kepada suku Benyamin. Ngambek luar biasa. Waktu ditanya penjelasannya, dia kurangin satu, saudara. Dia nggak cerita bahwa dialah yang menyodorkan gundiknya untuk dipermainkan. Dialah yang menyodorkan gundiknya untuk dipakai oleh orang Dursila. Dia menghilangkan satu bagian penting, saudara. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat itu satu suku Benyamin hampir musnah, saudara. Hampir musnah karena betul-betul dibantai habis-habisan oleh 11 suku lain. Karena cerita yang begitu mengerikan. Yang bikin siapa? Seorang Lewi, saudara. Wow, mengerikan, saudara ya. Maka dari itu ini satu pelajaran luar biasa buat kita, bahwa kita kalau ngomong ini harus bijak. Kita ngomong ini harus tepat. Jangan nambahin, jangan ngurangin. Karena orang ini bisa salah paham, saudara. Begitu orang udah salah paham, mungkin akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan ini juga kita harus belajar. Dari kisah ini kita belajar juga. Kita mengatakan, kesaksian baru dianggap benar kalau ada 2 yang menyaksikan. Nah ini baru 1. Padahal ada 1 lagi yang bisa menyaksikan. Yang tahu peristiwanya siapa? Tuan rumah. Tuan rumah yang membiarkan orang Lewi ini dan gundiknya bermalam di sana. Dia tahu kisah sebenarnya. Tetapi nggak ditanya. Nah ini saudara, kita belajar. Jangan jadi orang tuh telinganya ringan. Kita perlu konfirmasi dulu, bener nggak? Jangan sampai kita udah marah, kita udah bikin kerusuhan, kita udah bikin kisruh, udah keruh gitu ya saudara ya. Terus baru kita tahu terakhir, oh maaf ya, saya salah dengar. Waduh, celaka, saudara. Mari kita belajar kisah ini. Harus betul-betul kita belajar bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam bersikap. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Saat kita nambahin atau ngurangin, itu akibatnya fatal, saudara. Dan sadarkah kita kadang dalam tindakan atau perkataan, bisa saja kita melukai hati orang lain tanpa kita sadari. Dengan cara apa? Menambahi atau mengurangi. Itu bisa menjadi sumber salah paham bagi orang lain. Saudara,
tips dari saya. Kalau saudara belum tahu kisahnya dengan benar, jangan main forward, jangan main ceritain. Iya, ini kan saya denger ya. Tapi kamu cek lagi kebenarannya. Kalau udah nggak yakin gitu, mending jangan ngomong sekalian, saudara. Ngapain? Juga sebetulnya bukan bagian kita untuk ngomong-ngomongin orang. Kita tahu, udah kita keep sendiri. Kecuali memang hal itu perlu untuk kita informasikan. Tetapi kalau enggak, ngapain? Kita jadi ember bocor, saudara. Yang tukang ngomong-ngomongin. Nggak jadi berkat. Akhirnya cuma orang nyari gosip sama kita. Repot, saudara. Mari, bijaksanalah dalam berkata-kata. Bijaksanalah. Jangan nambahin, jangan ngurangin. Ini ngurangin, akibatnya fatal. Mari saudara, kita belajar hari ini jadi pribadi yang lebih bijaksana dalam berkata-kata, dalam bertindak, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal di kemudian hari. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami kembali untuk kami menggunakan perkataan mulut kami ini dengan sungguh-sungguh, supaya jangan terjadi salah paham, jangan terjadi hal-hal yang akhirnya menjadi kerusakan, kehancuran. Jangan sampai itu terjadi, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin mulut kami ini seperti ember bocor yang gampang untuk ngomongin orang, yang gampang untuk menghakimi orang tanpa kami mengecek kepastian kebenaran ceritanya. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami sering jadi orang yang suka nge-forward cerita yang padahal belum benar, kebenarannya belum kami ketahui. Kami bahkan mungkin nambahin atau ngurangin sehingga terjadi hal yang tidak baik. Ampuni kami, Tuhan. Dan kami juga melepaskan pengampunan. Mungkin kami adalah orang-orang yang menjadi penderita, orang-orang yang menjadi objek penderita karena ada orang-orang yang suka nambahin atau ngurangin dari kisah yang sebenarnya. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih, Tuhan, Kau mengajar kami hari ini untuk lebih bijaksana dalam berkata-kata. Biar Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Kau jadikan mereka berhasil. Dan tangan kemurahan Tuhan terus menyertai kami. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus, Tuhan, menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.